Mungkin saudara punya masa lalu yang kelam, yang gelap, dan kita sering kali berkata, saya nggak pantas, saya nggak layak, saya nggak bisa. Tapi hari ini, saya mau nyampaikan kabar sukacita buat kita semua. Kalau keledai bisa dipakai Tuhan, maka setiap kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kuncinya adalah kita bukannya bisa atau tidak bisa dipakai oleh Tuhan, tapi mau atau tidak mau dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita bisa menyaksikan kalau keledai seperti yang kelihatan banyak orang adalah binatang yang bodoh, tapi bisa dipakai Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk lebih mulia dari hewan, pasti juga bisa dipakai sama Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya ini punya suara gak bagus, saya ini gak sepintar yang lain, saya gak pandai bicara, saya gagap, saya ini seperti Musa, jangan pakai aku karena aku gak pandai bicara. Mungkin saudara punya masa lalu yang kelam, yang gelap, dan kita sering kali berkata, saya gak pantas, saya gak layak, saya gak bisa. Tapi hari ini saya mau nyampaikan kabar sukacita buat kita semua. Kalau keledai bisa dipakai Tuhan, maka setiap kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kuncinya adalah kita bukannya bisa atau tidak bisa dipakai oleh Tuhan, tapi mau atau tidak mau dipakai oleh Tuhan. Syarat untuk dipakai Tuhan simpel sederhana, kita mau belajar untuk buat lebih baik lagi. Syarat untuk dipakai Tuhan bukan karena kekayaan, penampilan, kepintaran, kehebatan, atau kedudukan seseorang, tetapi apakah kita mau terus menajamkan kemampuan kita, memberdaya kapasitas kita untuk kita membuat lebih baik lagi. Petrus, murid Yesus yang paling menonjol di antara 12 murid yang lain, bukan cuma 3 kali gagal, puluhan dan ratusan kali, tapi dia mau buat dirinya lebih baik. Sekalipun dia ditegur dengan keras berkali-kali oleh Tuhan Yesus, tapi dia mau terus mengupgrade dirinya. Makanya no wonder Petrus dipakai menjadi salah satu rasul yang luar biasa. Petrus yang gagal berkali-kali bisa dipakai Tuhan, pasti Anda juga bisa dipakai Tuhan. Saya juga ada orang yang gagap, tidak pandai bicara. Saya teringat waktu duduk di bangku SD, guru kesenian meminta saya nyanyi Garuda Pancasila. Karena saya demam panggung, akhirnya saya nangis di tempat dan tidak bisa melanjutkan untuk bernyanyi. Makanya kesenian saya kurang bagus nilainya. Saya juga teringat waktu saya pertama kali diminta untuk berkhotbah tahun 1996. Saya ngomong terbata-bata, gak jelas sasarannya. Baru 15 menit, stuck, berhenti, bingung, mau ngomong apa lagi, lalu saya menangis di mimbar. Jadi kalau ada pendeta menangis di mimbar, bukan karena di Roh Kudus, tapi karena gak bisa khotbah, itu saya. Wah, ibadah jadi rusak gara-gara saya. Hari itu orang jadi pada diam dan nunduk. Saya juga bingung mau bilang apa lagi. Kemudian saya menyerahkan mikrofon sama pemimpin puja untuk melanjutkan ibadah. Waktu saya pulang, apakah saya terpukul? Benar, saya mengalami pukulan, tapi saya enggak hanya cuma menangisi diri sendiri. Yang saya lakukan, saya coba memperbaiki diri saya. Kenapa? Kita gagal bukan karena kita bodoh. Kita gagal karena kita kurang persiap. Kita berhasil bukan karena kita jenius. Kita berhasil karena kita matang persiap. Orang yang sering latihan cenderung berhasil. Orang yang tidak punya waktu untuk berlatih cenderung kurang berhasil. Yang saya lakukan bukan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Yang saya lakukan adalah saya mulai berlatih malam hari itu. Yaitu dengan saya latihan bicara, berkhotbah di depan kaca. Session pertama dan session kedua di depan bantalan. Tiap hari saya bicara. 1 minggu kemudian bantalan guling berteriak, kok khotbahnya sama terus, tolong ganti materi, kita bosan dengerin. Saya susun materi baru, saya khotbah lagi di depan bantalan guling. Tiap hari 2 session di depan kaca. 3 bulan kemudian saya dikasih kesempatan lagi berbicara di depan umum. Karena saya udah ngomong tiap hari 2 session, berarti 3 bulan udah 180 kali ngomong. Kalau kita udah latihan 180 kali berbicara gak pinter-pinter kan keterlaluan. Wah, waktu saya dikasih kesempatan bicara, itu saya bicara dengan penuh keyakinan, kegigihan, kemantapan, jelas dan kemudian menginspirasi. Sejak hari itu saya mengerti bahwa presentasi tanpa persiapan ada kegagalan. Jadi kita semua bisa dipakai Tuhan asal kita mau bikin lebih baik lagi.